Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dosen dari Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Bapak Abdul Rahman, yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan vokasi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di era industri, institusi yang menghasilkan sumber daya manusia mencakup pendidikan umum dan pendidikan vokasi harus merubah paradigma berpikir dalam menyelenggarakan pendidikannya. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pelaku ekonomi di masa yang akan datang. Nah, jika kita membahas mengenai pendidikan atau pembelajaran, kurikulum merupakan nyawanya. Keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Lalu, bagaimana penyusunan kurikulum vokasi? Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Namun, sebelum itu, akan lebih baik jika kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip relevansi kurikulum. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan kompetensi yang harus dimuat dalam kurikulum vokasi. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan karakteristik project-based learning. Dan rincian pembahasan pada video kali ini yaitu, yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip relevansi kurikulum. Selanjutnya, kompetensi yang harus ada di dalam kurikulum vokasi. Lalu, pengertian dan implementasi pembelajaran project-based learning, dan bincang pendapat, kemudian penugasan, refleksi, dan penutup. Baik, langsung saja kita mulai. Kurikulum semestinya dirancang bersinergi antara pemerintah, industri, dan pendidikan. Sinergi yang dilakukan untuk penyusunan kurikulum harus membentuk suatu link and match antara lembaga pendidikan dengan industri, dan harus memuat kompetensi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja ataupun dunia industri. Nah, kurikulum harus memiliki relevansi internal dan eksternal. Yang pertama yaitu kurikulum eksternal, mencakup mengenai kesesuaian kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu relevansi internal, yang artinya adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yakni isi, tujuan, proses, dan evaluasi. Next, lembaga pendidikan vokasi seperti SMK maupun perguruan tinggi perlu mengintegrasikan konteks pembelajaran abad 21, di mana kurikulum berisi multikompetensi yang mencakup yang pertama, berpikir kritis, penyelesaian masalah, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, diharapkan pula lulusan dari vokasi memiliki kompetensi, keterampilan literasi digital, meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Yang ketiga, yaitu karir dan kecakapan hidup, meliputi fleksibilitas, adaptasi, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas, akuntabilitas, kepemimpinan, serta tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, yang mengatakan bahwa kompetensi hard skill dan soft skill harus dimuat dalam kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi dengan industri. Nah, keduanya harus seimbang, yaitu hard skill kuat, soft skill juga harus kuat. Beliau juga menambahkan, lulusan harus memiliki attitude, integritas, kejujuran, karakter siap kerja, fighting spirit, dan pantang menyerah. Baik dari pihak perguruan tinggi ataupun industri harus bersama-sama memikirkan kompetensi masa kini dan kompetensi masa depan, agar keduanya bisa berjalan bersama. Berangkat dari hal tersebut, kurikulum, perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana, pola pembelajaran, hingga peranan pengajar perlu mengalami rethinking dan redesign. Salah satunya metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kurikulum vokasi yaitu project-based learning atau pembelajaran berbasis project.
yang merupakan pembelajaran kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi dengan penekanan pembelajaran pada aktivitas saintifik yang menghasilkan produk sesuai dengan permasalahan nyata secara efektif. Karakteristik dari pembelajaran project-based learning terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, capaian pembelajarannya berbasis project atau hasil dari pembelajaran tersebut berupa produk nyata. Dan yang kedua, terdapat pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang menggiring peserta didik pada konsep atau prinsip dari topik yang dipelajari. Yang ketiga, terdapat kegiatan investigasi maupun penelitian secara mendalam oleh peserta didik. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab atas desain dan mengatur pembelajarannya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu proyek harus bersifat otentik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai contoh dari penerapan atau implementasi dari project-based learning, teman-teman bisa mengakses video dari link berikut ini. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan tersambung dengan salah satu dosen dari Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Bapak Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak Abdul, jadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kurikulum pendidikan vokasi. Nah, untuk melengkapinya yaitu bagian learning outcome. Nah, pertanyaan dari kami yaitu menurut Pak Abdul, apakah yang menjadi poin plus dari lulusan vokasi jika dibandingkan dengan lulusan lainnya? Dua kelebihan di pendidikan vokasi ketimbang sekolah akademis. Ini teori. Satu adalah praktek. Praktek itu pengalaman. Jadi pengalaman itu lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar tahu dan melihat. Jadi akumulasi pengalaman melakukan itu adalah suatu puncak prestasi hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Gitu. Karena kalau pengalaman itu nggak bisa lupa. Tapi kalau barang yang didengar itu bisa lupa, yang diingat juga bisa lupa. Tapi kalau pernah mengalami itu menjadi bagian dari hidupnya. Ini filosofi hakikat pendidikan adalah sebenarnya mendewasakan seseorang dengan akumulasi pengalaman yang bermanfaat untuk hidup mereka. Itu pertama, pendidikan vokasi punya pengalaman. Yang kedua, proses belajar mengajar di vokasi itu mengembangkan soft skill. Apakah leadership, apakah teamwork, apakah komunikasi, dan lain sebagainya. You name it, you sebut saja komponen-komponen soft skill ini. Kan kalau dalam sebuah industri itu kan nggak mungkin bekerja sendiri, mesti bersama-sama. Nah, memproduksi mobil misalnya, itu kan bagian per bagian dan sebagainya misalnya. Itu kan perlu komunikasi juga kan. Kalau salah satu salah dalam mata rantai pembuatan perakitan itu akan menjadi kacau kan. Nah, komunikasi antara pekerja dengan mandor dengan supervisor dengan para ahli, dengan dosen itu komunikasi menjadi sangat penting. Jadi soft skill dalam bentuk komunikasi antar peserta didik dengan mentor, dengan coach dan dengan dosen itu menjadi penting. Terus modelnya kan kalau di sekolah vokasi itu kalau melakukan sesuatu ada yang salah kan langsung diperbaiki. Ya, kan kelihatan. Ya, oh ini keliru, ini kebalik, ini nggak pas dan sebagainya. Sehingga komunikasi ini akan menjadi penting di dalam proses belajar mengajar. Tidak nunggu menjadi sangat kasep, sangat terlalu jauh kesalahannya, sedikit demi sedikit bisa dikoreksi. Terus yang lainnya adalah leadership. Di dalam pembuatan sebuah produksi itu melibatkan kelompok, dan kelompok itu harus ada yang memimpin. Latihan memimpin itu tidak mudah gitu. Memberikan arah, mengetahui dulu, bisa diterima ungkapannya, kalimatnya harus jelas. Coba kalau nggak pernah bicara, nggak pernah memimpin, terus gimana dalam sebuah produksi? Itu kelebihan di tingkat vokasi.
Jadi teamwork-nya jelas, kepemimpinannya juga jelas, komunikasinya jelas. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah endurance. Endurance itu kesabaran. Ya, kesabaran. Karena apa? Metodologi yang dikembangkan di dalam sekolah vokasi itu mayoritas adalah problem solving, bukan ceramah atau project based. Ini bahan, ini harus harus jadi seperti ini. Mereka diskusi bagaimana memasangnya dan sebagainya, seperti puzzle. Ya. Jadi problem solving ini sebuah aplikasi dari high thinking skill. Ya, dan orang yang bekerja terbiasa dengan problem solving itu tidak menunggu. Beda kan Anda melihat teman-teman kita itu kan menunggu, kalau diperintah ya baru tanya gitu. Coba nggak ada itu sekolah vokasi kayak gitu. Semua punya ide, semua ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggali pengalaman yang lebih banyak. Jadi nanti coba rasakan. Jadi ada endurance, ya, kesabaran, kemudian inisiatif, ya, itu menjadi penting di dalam dunia vokasi. Nggak ada nunggu, nggak ada yang namanya masang harus nunggu kecuali barangnya nggak ada. Semua harus bergerak. Efisiensi itu menjadi penting. Kalau hanya ditunggu aja rugi untuk dilayani oleh pelanggan, akan lari. Oke. Yang ketiga adalah quality product. Jadi quality product ini menjadi jaminan untuk sekolah vokasi. Nggak ada produk yang defect gitu, ya sudah harus baleni lagi. Makanya kalau vokasi misalnya di bidang fashion gitu ya, produksi atau penjualan, salah harga kacau, rugi. Atau salah jahit, wah lainnya membuat konsumen menjadi tidak suka. Ya, jadi perfeksionis ini precision itu menjadi bagian dari pola hidup. Dan jadi nggak ada Mbak sekolah vokasi telat ini. Lihat aja nanti sesekali politeknik, disiplin sekali Mbak. Dan mereka itu enjoy bekerja, bukan terpaksa. Oke, saya kira itu. Nah, itu tadi pendapat dari Bapak Abdul Rahman. Teman-teman juga boleh mengirimkan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah ini. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman semua mengenai kurikulum vokasi, silahkan teman-teman mengakses link penugasan berikut ini. Dan jangan lupa tulis refleksi pembelajaran, kritik dan saran dari teman-teman sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.